Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama, perkenalkan nama saya Ramlan. Saya akan membawakan materi perencanaan pembelajaran digital. Animasi digital. Yang pertama, manfaat dan keuntungan animasi dalam media. Yang kedua, macam-macam animasi dalam media. Yang ketiga, jenis-jenis animasi. Yang keempat, prinsip kerja animasi. Yang kelima, merancang dan memproduksi animasi dalam media. Yang keenam, teknik pembuatan animasi. Yang ketujuh, proses pembuatan film animasi. Animasi digital, menurut Reiber, bagian penting lain pada media adalah animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu animasi yang berarti jiwa, hidup, semangat. Selain itu, kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata dasar to anime di dalam kamus Indonesia Inggris berarti menghidupkan. Secara umum, animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Suatu benda mati diberi dorongan, kekuatan, semangat, dan emosi untuk menjadi hidup atau hanya berkesan hidup. Animasi bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. Objek dalam gambar bisa berupa tulisan, bentuk benda, warna, atau special effect. Animasi dapat digunakan untuk menarik perhatian pembelajaran jika digunakan secara tepat. Sebaliknya, animasi juga dapat mengalihkan perhatian dari substansi materi yang disampaikan ke hiasan animatif yang justru tidak penting. Animasi dapat membantu proses pembelajaran jika pembelajar hanya akan dapat melakukan proses kognitif jika dibantu dengan animasi. Sedangkan tanpa animasi, proses kognitif tidak dapat dilakukan. Manfaat dan keuntungan animasi dalam media. 1. Manfaat animasi dalam media. Manfaat animasi dalam media adalah menunjukkan objek dengan idea. Misalnya, efek gravitasi pada suatu objek. Menjelaskan konsep yang sulit, misalnya penyerapan makanan ke dalam aliran darah atau bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan tegangan arus bolak-balik dan dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak. Menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedur, misalnya cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka. Menunjukkan objek yang berbahaya jika dilakukan secara langsung, misalnya melihat proses letusan gunung berapi. Yang kedua, manfaat animasi untuk berbagai kebutuhan. Animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai kegiatan. Animasi dibangun berdasarkan manfaat sebagai media yang dilakukan untuk berbagai keperluan, diantaranya media hiburan, media presentasi, media iklan, media ilmu pengetahuan, media bantu, atau media pelengkap. Media hiburan, animasi digunakan untuk menghibur pengguna animasi tersebut sehingga memberikan kepuasan. Animasi sebagai media hiburan sebagai produk dengan yang memiliki harga jual. Sebagai media hiburan, animasi digarap sebagai proyek, contohnya film, video, klip, games, dan lain-lain. 3. Keuntungan penggunaan animasi dalam media. Keuntungan penggunaan animasi dalam media antara lain untuk mengiklankan produk baru yang merupakan produk masa depan, dapat menampilkan produk dalam desain yang bervariasi, tidak membutuhkan studio khusus karena dapat dikerjakan dengan komputer, sering digunakan untuk menyampaikan pesan yang sulit atau untuk
untuk menjangkau pasar khusus, misalnya anak-anak. Animasi dapat menggantikan produk aktual dengan prototipe. Animasi menjadikan presentasi lebih menarik. B. Macam-macam animasi dalam media. Yang pertama, animasi sel. Kata sel berasal dari kata celluloid yang merupakan bahan dasar atau materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak. Kedua, animasi French. Animasi French merupakan bentuk animasi yang paling sederhana. Animasi ini menampilkan rangkaian gambar yang berurutan atau bergantian. Yang ketiga, animasi spread. Animasi spread yaitu objek yang digunakan dan dinominasikan pada bagian puncak grafik dengan latar belakang tidak seperti animasi sel dan animasi French. 4. Animasi instan. Animasi instan adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis karya yang dibentuk sebagai lingkaran. Animasi spline. Spline adalah animasi yang animasi splines. Splines adalah referensi matematis dari karya bila objeknya bergerak. Yang keenam, animasi vektor. Animasi vektor mirip dengan animasi spread. Perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek sepertinya. 7. Animasi karakter. Animasi karakter seperti dalam film kartun berbasis 3 dimensi, oleh karena itu ada juga yang menyebutnya sebagai animasi 3D. Yang ke-8, computation animation. Menggerakkan satu kata di layar monitor dengan cara membuat serangkaian frames yang menunjukkan jalannya kata di layar. Ke-9, morphing. Morphing adalah mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frames yang menciptakan gerakan halus. Ke-10, animasi clay. Animasi ini sering disebut juga animasi doll. Animasi ini dibuat menggunakan boneka-boneka tanah liat atau material lain yang digunakan perlahan-lahan. Kemudian setiap gerakan boneka tersebut difoto secara berurutan. Yang ke-11, animasi digital. Animasi digital adalah penggabungan teknik animasi sel yang dibantu dengan komputer. Gambar yang sudah dibuat dengan tangan kemudian dipindai, diwarnai, diberi animasi dan diberi efek di komputer. 12. Animasi fluid. Animasi fluid mengacu pada teknik grafis komputer untuk menghasilkan animasi cairan yang realitas seperti air dan asap. C. Jenis-jenis animasi. Yang pertama, animasi 2D, 2 dimensi. Animasi 2 dimensi atau animasi dwimata dikenal juga dengan nama flat animation. Kedua, animasi 3 dimensi. Perkembangan teknologi dan komputer membuat teknik pembuatan animasi 3 dimensi semakin berkembang dan maju pesat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Prinsip kerja animasi. Animasi merupakan teknik membuat gambar yang bergerak. Animasi dapat diartikan sebagai sebuah objek yang
bergerak dinamis dan tidak 192 statis. Objek dapat berupa teks maupun bentuk-bentuk lainnya. Bentuk-bentuk gerak animasi banyak jenisnya dan sulit untuk dihitung. Animasi adalah proses penciptaan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Merancang dan memproduksi animasi dalam media. Media digunakan dalam pembuatan film animasi. Dahulu, pembuatan animasi menggunakan lukisan manual, kemudian difoto secara frame demi frame, baru diproses di mesin editing. Dengan animasi, pesan iklan mudah dipahami dan mudah diingat. Yang pertama, tahap pengembangan. Film animasi pada tahap pengembangan menciptakan storyline, yaitu ide dilemparkan kepada anggota tim pengembangan dengan cara menjual ide dan anggota tim mempercayai ide tersebut atau kemungkinan lain dari ide tersebut. 2. Tahap praproduksi. Film animasi pada tahap praproduksi, suara mulai direkam dan editorial mulai membuat roll yang berisi urutan storyboard yang berdiri sendiri. 3. Tahap produksi. Film animasi tahap ketiga adalah tahap produksi. Peran komputer media menonjol pada tahap ini. Pada tahap ini karakter, set, dan prop dibuat dalam 3 dimensi, kemudian diberi baju model, hiasan misalnya kursi, korden, dan mainan untuk membuat seperti dunia nyata. Berikutnya, teknik pembuatan animasi. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pembuatan animasi, antara lain: pertama, teknik sel. Teknik sel ini merupakan teknik dasar pembuatan film animasi klasik. Rangkaian gambar dibuat di atas lembaran transparan yang tembus pandang atau sel. B. Teknik bayangan pada teknik bayangan figur. Setiap adegan dibuat dengan mempergunakan lempengan karton atau kulit. C. Teknik computing. Perkembangan teknologi komputer memberikan kemudahan dalam proses pembuatan animasi. D. Teknik computing 3D. Teknologi pada animasi 3D atau 3 dimensi. Ilusi yang disuguhkan terkesan memiliki ruang dan kedalaman. Proses pembuatan film animasi. Ada 2 proses pembuatan film animasi, diantaranya adalah secara konvensional dan digital. Proses konvensional sangat membutuhkan dana cukup mahal, sedangkan proses pembuatan digital cukup ringan. Sedangkan untuk hal perbaikan, proses digital lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional. 2. Teknik celluloid. Terkadang disebut menjadi sel atau konvensional. Ini merupakan teknik mendasar dalam pembuatan film animasi klasik. Animasi pada pembelajaran. Animasi adalah penggambaran dinamis yang dapat digunakan untuk membuat proses perubahan menjadi jelas bagi pembelajar. Banyak pengajar yang percaya bahwa animasi adalah perangkat yang superior dibandingkan ilustrasi statis untuk pembelajar aktif.